Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Syed Sodikin. Dalam tema kali ini adalah tentang kurban. Insyaallah dengan penyampaian sederhana, tapi mudah-mudahan kita mampu memahami makna yang sesungguhnya dan tujuan, juga hikmah, juga manfaat, juga nilai ibadah tentang kurban ini. Maka oleh karena itu semoga kita diberikan optimisme yang tinggi, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu berkorban, ya. Karena yakin apa yang kita niatkan atas karena Allah, insya Allah itu akan tercapai, ya. Berbahagialah bagi kita semua yang sudah melaksanakan ibadah kurban, dan bersemangatlah bagi kita semua yang belum mampu melaksanakan ibadah kurban, supaya di tahun-tahun selanjutnya kita mampu berkurban. Baik rekan-rekan, kali ini tema kita kembali lagi adalah berkurban, ya. Maka sebelum kita melaksanakan atau membahas materi tentang kurban ini, mari sama-sama kita berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu kita manfaat, apa yang dipelajari kita juga berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'adna. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, selanjutnya mari sama-sama kita mencoba membahas tentang ibadah kurban. Sedikitnya kalau kita bicara tentang kurban, maka kita mesti memahami yang pertama adalah pengertian, dalil, dan hukumnya, ya. Pengertian, dalil, dan hukum kurban. Selanjutnya ketentuan hewan kurban. Jadi nanti ketentuannya hewan apa saja yang bisa dikurbankan, ya. Selanjutnya tata cara menyembelih kurban. Juga selanjutnya hikmah berkurban. Nah, ini mungkin hal penting yang mesti kita pahami bersama, sehingga dalam praktek pelaksanaan ibadah kurban ini jelas karena ingin niat karena Allah dan mendekatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yang harus lebih dipahami oleh kita terkait kurban ini adalah definisi, ya. Definisi tentang kurban, artinya pengertian kurban. Kalau kita baca-baca dan kita simpulkan, ternyata kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba yakrobu, kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Orang yang berkurban artinya sama dengan mendekatkan pada Allah atau mendekatkan diri pada Allah. Jadi jelas, ya, dengan kata koruba ini, dari dasar kata koroba yakrobu, kurbanan, dari kata koruba ini jelas adalah maknanya mendekatkan diri. Dari sisi bahasa saya jelas, ya. Tujuan berkurban adalah mendekatkan diri. Jadi tolong ini diluruskan, jangan sampai niatnya berkurban ini bukan karena untuk mendekatkan diri. Nah, pengertian secara syariat, kurban adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya, kalau secara syariat bahwa definisi kurban ini menyembelih binatang ternak. Bukan kurban kalau tidak menyembelih, ya. Tapi ini dengan syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi tidak setiap waktu melaksanakan penyembelihan itu disebut kurban, ada tata caranya, ada waktunya, ya. Dari sisi definisi saja ini jelas, ya, perbedaan kurban dengan yang lain. Nah, selanjutnya ada tidak dalilnya tentang kurban ini,
Ya, nah ini jelas, sungguh banyak ya, dalam Al-Qur'an juga ada, kalau tidak salah dalam surat Al-Kautsar pun itu dijelaskan gitu ya. Tapi saya angkat di sini untuk dalil tentang kurban atau dasar hukum kurban itu di surat Al-Hajj ya, ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'ami wa ilahukum ilahu wahid walahu aslimu wa basyiril muhbitin. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa syariat kurban ini sungguh jelas sekali ya. Supaya apa? Ini dijelaskan di sini liyadhkuru smallah ala ma razaqakum ya. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menguatkan kita tentang kurban ini ya. Oke, selanjutnya hukum kurban. Nah, ini jelas ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, jelas ini harus tahu dulu tentang hukumnya. Nah, di sini dijelaskan hukum kurban adalah menyembelih hewan kurban, hukumnya adalah sunat muakkad ya. Apa itu sunat muakkad? Sunat muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Jadi hampir mendekati wajib itu sunat muakkad ya. Ya. Itu. Jadi itu kan kalau dalam hukum itu kan ada sunat, ada wajib. Nah, ini sunat muakkad, sunat yang didekatkan dengan wajib itu. Yang ditekankan, itu dilaksanakan oleh Rasul pada waktu dan para nabi pada waktu itu. Dan selanjutnya, jenis hewan apa saja yang bisa dibuat kurban, artinya menjadi dikurbankan. Nah, jelas di sini ada 4 jenis hewan yang bisa dikurbankan. Satu adalah unta ya, kedua sapi, ketiga kambing atau domba, yang keempat kerbau. Nah, ini mungkin yang bisa, selain daripada yang 4 ini tidak ada keterangannya bisa dikurbankan ya, tidak ada. Unta, sapi, kambing, domba, kerbau ya. Oke, selanjutnya ketentuan hewan kurban. Ini kalau bicara ketentuan hewan kurban, jelas kita mesti memahami ada 3 hal dalam ketentuan hewan kurban ini. Yang pertama, jenis dan syarat hewan kurban ya. Jenisnya dan syarat hewan kurbannya kita mesti paham, mesti tahu. Selanjutnya waktu penyembelihan hewan kurban, dan selanjutnya pembagian daging kurban. Oke, kita rinci satu persatu. Syarat hewan kurban ini jelas ya. Pertama, harus cukup umur. Itu tidak setiap hewan mampu dan bisa untuk dibuat dan dijadikan kurban. Ini harus cukup umur. Yang kedua, sehat hewannya, tidak cacat. Sehingga kalau kita pahami dari keterangan-keterangan para ulama, ini dijelaskan bahwa kriteria hewan kurban itu, yang pertama, kalau domba itu ya, domba itu 1 tahun per sudah berhenti gigi ya. Usia minimalnya hewan yang bisa dikurbankan itu minimal sudah usia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Nah, ini yang bisa dikurbankan. Ya, selanjutnya yang kedua, kambing ya. Kambing kacang itu usia minimal 2 tahun. Ya, selanjutnya sapi usia minimal 2 tahun, kerbau usia minimal 2 tahun, unta minimal 5 tahun. Ini ketentuan syarat hewan bisa dikurbankan. Dan tentu saja ya, syarat kedua ini harus sehat dan tidak cacat hewan yang nanti akan dikurbankan. Supaya apa? Supaya lebih afdol dan itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena termasuk ini ibadah ya. Yang namanya ibadah harus dengan hal-hal yang baik. Hewan pun kalau berkurban harus dengan hewan yang baik gitu ya, yang baik, yang sehat
dan yang cukup usia, cukup umur ya hewannya. Oke. Selanjutnya, kapan waktunya kita harus berkurban? Nah, ini dijelaskan di sini waktu penyembelihan kurban, yaitu pada hari Idul Adha. Jelas ya, kita ini sudah mafhum bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha. Ya. Dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di luar 3 hari ini dan di luar 4 hari ini, tanggal 10 yaitu hari Idul Adha, tanggal 11, tanggal 2, di luar yang 4 hari ini itu bukan kurban, ya. Itu bukan kurban, ya. Itu penyembelihan biasa saja. Maka istilah kurban ini waktunya pun ditentukan, ya. Oke, selanjutnya bagaimana pembagian daging kurban? Nah, dagingnya ini mesti dibagikan. Nah, bagaimana cara pembagiannya? 1 atau A, daging dibagikan mentah. Mungkin dari 1 ekor sapi disembelih, langsung diatur dagingnya untuk A, B, C, D-nya, sehingga jelas ini daging mentah dibagikan. Ada yang kebagian 1 kilogram, setengah kilogram, bahkan 3 ons. Itu ketentuannya tergantung banyak dan tidaknya yang akan mengambil manfaat dari daging kurban itu sendiri, ya. Adapun sekarang ya, B, makanlah sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi disimpan. Nah, ini dikutip dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dijelaskan ya. Jadi 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Itu ada ya ketentuannya. Mau 1/3 untuk keluarga, itu dalam hadis dijelaskan ada. Jadi banyak keterangan yang mengutip hal itu, sehingga kita jelas ya, daging kurban ini haknya untuk siapa saja dan mesti didistribusikan ke siapa saja. Nah, di hadis Bukhari dalam poin B dijelaskan 1/3 untuk keluarga yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk masyarakat, dan sewaktu-waktu disimpan dan sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Itu ya. Oke, selanjutnya kriteria hewan kurban. Ya, kriteria hewan kurban mungkin sama ya. Jenis hewan, sekarang domba sama seperti tadi ya. Domba 1 tahun, minimal ya, usia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Kambing juga sama 2 tahun minimal, sapi 2 tahun, kerbau 2 tahun, unta 5 tahun. Itu mungkin ya. Selanjutnya kita bahas tentang tata cara penyembelihan kurban. Nah, ini bagaimana caranya dan tata cara seperti apa? Sunnah dalam penyembelihan kurban ya. Nah, bagaimana sunnahnya? Nah, sunnahnya dalam penyembelihan kurban, langkah-langkah baiknya, langkah-langkah terbaik dalam penyembelihan kurban itu sesuai sunnah. Yang pertama adalah hendaklah menjaga adab dalam penyembelihan. Ini tidak sembarangan ya. Dalam menyembelih kurban itu ada adabnya, maka harus dipakai adabnya. Nah, yang kedua, hendaklah pemilik kurban menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung. Kalau misalnya mampu, bisa disembelih oleh sendiri. Kalau tidak mampu, mewakilkan tapi menyaksikan ya. Menyaksikan langsung bagaimana prosesi penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Selanjutnya, hewan kurban dihadapkan ke kiblat dan dibaringkan di atas lambung kiri. Itu lihat saya seperti dalam gambar ya. Dan selanjutnya menyebut asma Allah dan berdoa. Menyebut bismillah dan berdoa ya. Itu tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, ini lebih dijelaskan lagi ya. Tata cara menyembelih hewan kurban itu ini lebih dijelaskan ya, supaya terasa ataupun terasa enak ya. Bahkan di sini dijelaskan hewan kurban itu yang disembelih supaya halal dan higienis ya. Yang pertama, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Ini jelas ya. Robohkan dulu hewannya dan kepala menghadap kiblat. Yang pertama. Yang kedua, awali dengan membaca bismillah. Yang sampai langsung disembelih ya, bismillah dulu dan doa dulu. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurbannya. Jangan sampai berkali-kali ya, kalau bisa 1 kali set ya disembelih,
langsung misalnya mati. Itu harus seperti itu supaya apa? Saya mengurangi rasa sakit pada hewannya. Yang keempat itu ya, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Ini digantung ya, seperti dalam contoh itu. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan perlahan. Nah, berarti kulitnya diambil dulu. Kalau dalam bahasa Sunda itu disisit ya, disisit kulitnya gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Keluarkan yang di dalam dan dipisahkan. Selanjutnya bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Nah ini selanjutnya jaga kebersihan daging kurban. Nah kalau sudah seperti ini ya, daging kurban di luar lemari pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam. Diusahakan kalau supaya enak, halal dan higienis, mungkin prakteknya seperti ini. Ini langkah-langkah mungkin cara penyembelihan hewan kurban supaya higienis ya dan halal juga enak dimakan. Ini ya. Oke. Selanjutnya dari satu ibadah yang kita lakukan dalam hal ini kurban tentu ada hikmahnya. Jelas banyak ya hikmahnya. Salah satunya adalah yang pertama pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud taat kita terhadap Allah maka dengan ibadah kurban. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ya, mengikis sifat tamak yang ada dalam hewan gitu ya, yang ada dalam diri kita, sifat hewani mungkin dengan simbolnya berkurban ya, nyembelih hewan itu. Yang selanjutnya menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Jelas ya, karena dari pembagian daging kurban itu ada nilai kepedulian dan nilai sosial ya. Berbagi antara yang mampu dan tidak mampu. Selanjutnya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Jelas ya Raja, karena kita punya harta lebih diberikan kepada satu hewan dan dikurbankan, itu wujud syukur kita terhadap Allah. Yang selanjutnya menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas karena pelopor kurban yang hari ini sering dibahas dalam Al-Quran dicatat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu rekan-rekan sekalian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya secara pribadi, juga bagi teman-teman yang mengharapkan ridho Allah, yang mengharapkan pendekatan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melalui media yaitu ibadah berkurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.